Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Larasati dengan NIM 210112441002000. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan studi kasus yang berjudul The Last Planner System in China Construction Industry, a SWOT Analysis on Implementation. Dalam Last Planner System, urutan implementasi elemen yang membentuk kerangka perencanaan yang efisien melalui teknik pull atau tarik sebagai should, can, will, dan did yang merupakan istilah kunci dalam weekly work plan. Should atau harus mencerminkan prioritas yang diinginkan, can kemungkinan apa yang mungkin sekarang diberikan dari ketersediaan, will atau akan memenuhi komitmen, dan did apa yang telah dicapai dan dilaporkan dengan percentage planned complete atau PPC. Pada industri konstruksi di Tiongkok memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi negara tersebut. Kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun sangat produktif, sektor ini menghadapi berbagai masalah, seperti pemborosan material, ketidakefisienan dalam pengelolaan proyek, dan hasil tidak konsisten dalam kualitas. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak perusahaan konstruksi di Tiongkok mulai mengadopsi metode Land Production System atau LPS yang sebelumnya dikembangkan dalam industri manufaktur Jepang. Selain efisiensi, penerapan LPS juga menekankan peningkatan kualitas produk akhir. Dalam industri konstruksi, kualitas hasil proyek sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan klien. LPS memastikan kualitas menjadi prioritas utama dengan meminimalkan kesalahan pada setiap tahap produksi, memungkinkan perusahaan menghasilkan proyek yang memenuhi standar tinggi dengan efisiensi yang lebih baik. Namun, implementasi LPS memerlukan perubahan signifikan dalam budaya kerja dan pendekatan manajemen perusahaan. Pelatihan karyawan sangat penting untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip LPS dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini juga membantu meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola proyek lebih efektif, sehingga setiap individu di perusahaan berkontribusi pada kesuksesan penerapan LPS. Berdasarkan pembahasan di atas, LPS tampaknya menjadi proyek yang lebih baik untuk perencanaan pengendalian proyek di perusahaan konstruksi Tiongkok. Studi kasus ini meng-highlight penerapan LPS di industri konstruksi Tiongkok dengan tujuan utama membandingkan praktik perencanaan saat ini di Tiongkok dengan LPS. Studi kasus ini juga berupaya memahami faktor strength, weakness, opportunity, dan threat dari SWOT yang terkait penerapan LPS, sehingga strategi dapat dibentuk untuk penerapan LPS yang lebih baik di industri konstruksi Tiongkok. Analisis SWOT juga mencakup identifikasi peluang dan ancaman yang ada di pasar. Peluang yang dapat berasal dari dukungan pemerintah terhadap inovasi dan teknologi yang efisien, serta peningkatan kesadaran akan berkelanjutan di kalangan pemangku kepentingan. Di sisi lain, ancaman mungkin meliputi kompetisi yang semakin ketat di industri konstruksi, tantangan ekonomi, serta potensi resesi dari pekerja yang merasa nyaman dengan metode konvensional. Melalui studi kasus menyeluruh ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penerapan LPS dan meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi di Tiongkok. Kemudian hasil dari identifikasi dapat dilihat untuk strength,
Terdapat 10 poin, weakness terdapat 9 poin, opportunity 10 poin, threat 10 poin. Kemudian dilakukan penyelesaian analisa menggunakan SWOT. Untuk yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini kita mengambil satu contoh yaitu peningkatan efisiensi. Implementasi LPS terbukti meningkatkan efisiensi kerja di banyak proyek konstruksi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Perusahaan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan menurunkan biaya operasional. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kita ambil satu contoh, yaitu kesulitan mengadaptasi menggunakan teknologi. Tidak semua perusahaan konstruksi memiliki teknologi atau alat yang mendukung penerapan LPS secara optimal. Beberapa perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi yang dibutuhkan. Kemudian ada yang ketiga, opportunity atau peluang. Kita ambil satu contoh, eh, dukungan pemerintah. Pemerintah Tiongkok telah memberikan dukungan untuk inisiatif-inisiatif yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan berkelanjutan dalam industri konstruksi, termasuk dalam mengadopsi teknologi dan metode kerja yang efisien seperti LPS. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Kita ambil satu contoh yaitu ketidakstabilan ekonomi. Perubahan ekonomi global dan ketidakpastian di sektor konstruksi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan investasi dalam LPS. Kemudian dari hasil identifikasi ini dapat dilihat bahwa penyelesaian dalam penerapan SWOT ini dapat em, menghasilkan poin-poin yang kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.